Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mari belajar bersama dengan saya mendalami if else pada C++. Kali ini kita akan em, mempelajari penggunaan if else pada C++ dengan studi kasus nilai rata-rata. Jika nilai jika nilai 20 hingga 39 maka jika nilai 40 hingga 49 maka C, begitu juga hingga nilai 86 hingga 100 maka nilainya akan A. Dan jika di luar semua itu maka nilai akan dianggap salah. Mari kita bedah bersama bagaimana caranya. Oke. Pertama, kita akan masukkan library apa yang akan kita gunakan dengan kode pagar atau hashtag ya, include to include iostream. Ini berfungsi untuk memasukkan library iostream ke program yang akan kita buat kali ini. Karena di C++ itu sendiri terdapat banyak sekali library. Oleh karena itu kita harus mendeklarasikan library apa yang akan kita pakai untuk program kali ini. Dan untuk program kali ini kita akan menggunakan library iostream. Dengan cara kita menggunakan seperti ini. Hashtag include iostream tersebut ada dalam tanda diapit oleh tanda segitiga itu apa kerucut tutup segitiga itu ya. Nah setelah itu using name space ya ini langsung tab aja boleh ini space std. Jangan lupa kita apa ini ya titik koma untuk menutup perintah using namespace std. Apa fungsi dari using namespace std? Fungsi dari using namespace std adalah dikarenakan pada C++ itu sendiri harus menggunakan std untuk setiap sih beberapa kayak beberapa beberapa kode yang berfungsi pada C++. Jadi dengan kita mengetik using namespace std, kita tidak harus mengetik atau menuliskan std di kode kita berbanyak-banyak kali. Jadi kita tinggal tulis sekali dengan using namespace std, maka kita dapat menggunakan beberapa kode tersebut tanpa std lagi. Oke, seperti itu. Dan titik koma merupakan penutup setiap ini ya, menjadi penutup setiap perintah. Jadi setiap perintah yang akan kita buat nanti harus ditutup dengan titik koma. Oke. Lanjut. Berikutnya yaitu int main. Dengan int main kurung buka kurung tutup. Apa sih fungsi int main kurung buka kurung tutup itu? Nah, fungsi int main kurung buka kurung tutup adalah kita mendeklarasikan, kita memberitahu kepada komputer bahwasanya program ini dimulai di sini. Ya. Nah, setelah program kita mulai, program apa yang akan kita jalankan pada pada program ini gitu. Perintah apa yang akan kita jalankan pada program ini? Kita masukkan dalam int main. Kan programnya sendiri itu kan berada pada int main ya kan ya. Berada pada int main. Nah, dalam int main tersebut ada perintah. Nah, untuk me, apa ya, membungkus perintah-perintah tersebut, kita menggunakan tanda kurung kurawal. Buka dan tutup. Nah, otomatis ya ini ya. Nah, jadi di antara kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal ini merupakan perintah-perintah yang akan kita jalankan pada program ini. Ya, program ini ya. Program apa tadi? Program ya if else dengan angka, if else dengan nilai rata-rata. Oke, baik. Nah, setelah itu int nilai. Int nilai titik koma. Nah, apa sih kok int lagi gitu ya? int itu sendiri merupakan sebuah tipe data yaitu integer
integer atau integral saya kurang tahu, tapi yang pokoknya itu sebuah bilangan bulat. INT mengabaikan sedikit info, INT itu mengabaikan bilangan desimal. Jadi berapapun angka, jika ada angka setelah koma atau misalnya 9,5. Nah, koma 5 itu sendiri akan dianggap tidak ada atau diabaikan, ya, diabaikan oleh program ini karena kita menggunakan tipe data INT. Atau bisa disebut INT itu sebagai bilangan bulat tanpa koma. Berarti nggak desimal gitu ya. Nah, kan INT nilai INT spasi nilai, ya kan? INT sebagai tipe data, setelah itu nilai. Nilai itu merupakan variabel. Jadi setiap tanpa kita harus gimana ya? Kita tidak harus memasukkan apapun lagi dengan jadi nilai itu sebagai variabel, ya kan ya, variabel. Nah, ketika kita ingin masukkan sesuatu, kita tinggal ketik saja nilai. Jadi otomatis sistem akan mengetahui bahwa nilai adalah variabel dan nama variabel. Jadi ketika kita menggunakan nilai, kita menulis akan nilai, otomatis sistem akan mendeteksi bahwa itu adalah sebuah variabel dengan nama nilai, gitu. Dan kita tutup dengan apa ini titik koma, ya. Setelah itu, setelah kita deklarasikan bahwa kita akan menggunakan variabel dengan nama nilai, apa yang ingin kita lakukan? Kita akan menampilkan sebuah teks, yaitu gini-gini. Jadi untuk menampilkan sebuah teks atau menampilkan teks sesuatu pada layar, kita pada library IOStream itu menggunakan cout. Cout lanjut didampingi dengan tanda segitiga apa ini? Kurang dari 2 kali. Ya, cout kan ada cout ya. Mungkin menurut saya ya, out ini merupakan kata depan dari output. Jadi lebih simpelnya jika mungkin teman-teman semua sulit menghafalkan arti ini, arti itu. Nah, ada cout. Nah, out merupakan kata depan dari output. Jadi cout pasti untuk menghasilkan sebuah output. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, apa yang ingin kita tampilkan pada layar, kita akan menampilkan sebuah teks. Dan untuk menampilkan sebuah teks, jangan lupa sebuah teks tersebut harus diapit oleh tanda petik 2. Seperti ini. Jadi di tengah petik 2 kita masukkan teks, misalnya di sini ya. Masukkan nilai. Nilai seperti itu ya. Spasi. Kan nilai T2 gitu ya. Spasi. Nah, kemudian jadi eh, program akan menampilkan pada layar. Oh ya, jangan lupa tutup dengan titik koma. Program akan menampilkan pada layar sebuah teks, masukkan nilai. Kita coba, baik kita coba ya. Kita run, masukkan nilai. Ya kan ada kan di sini kan ya. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut dengan kita kembali lagi, kembali ke dengan kita lagi. Nah, setelah kan namanya juga program ya kan ya. Kan nggak mungkin langsung hanya sebuah output saja. Kita perlu namanya input dan proses. Jadi kita sudah ada output ini kan sebagai pertanyaan kan ya, sebagai apa namanya ya, tempat kita mengisi input, tempat input kita lah sebagai pertanyaan lah, misalnya ya, masukkan nilai berapa yang ingin Anda masukkan, seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian kita gunakan sin diikuti dengan tanda tutup segitiga, nggak tahu namanya apa. Nah, kok sin? Ya emang sin gitu aja. Nah, mungkin ya sedikit menurut saya ya, saya agar lebih cara saya mudah memahami antara sin dan out itu adalah di in dan di out-nya. Nah, in merupakan suku kata depan, suku kata paling awal dari input gitu. Jadi sin itu otomatis akan memiliki fungsi input gitu. Jadi apa yang kita input di sini? Sin, aduh sin, sin nilai, titik koma. Kenapa kok sin nilai? Ya karena kita akan menginputkan nilai gitu. Karena kita hanya cukup tuliskan nilai,
Ya walaupun sistem nggak akan paham karena nilai bukanlah salah satu sintaks atau salah satu kode, salah satu perintah dari C++ itu sendiri. Karena nilai ini merupakan variabel. Jadi C++ atau sistem menganggap ini adalah variabel. Jadi kita masukkan input variabel nilai. Berapakah nilai variabel? Berapakah nilai dari variabel nilai gitu? Ribet ya? Paham, paham. Oke, setelah itu ya kita masuk pada pengkondisian. Kita kan di sini ya bahasa kita kan if else kan, if sampai terakhir else gitu kan. Nah, pertama kita harus if if apa? If jika nilai lebih dari sama dengan nol dan dua kali sebagai operator, nilai lagi yaitu variabel kurang dari sama dengan 19. Nah, perhatikan di sini ya. If dalam if kan perintah atau function dari C++. Jika apa? Jika nilai lebih dari nol, jika nilai lebih dari sama dengan jika nilai lebih dari sama dengan nol dan nilai dari variabel nilai kurang dari sama dengan 19, maka apa yang akan terjadi? Untuk apa ya? Untuk hasil dari kondisi tersebut kita menggunakan perintah yang harus diapit dengan kurung kurawal. Jadi di sini adalah jika nilai dari variabel nilai lebih dari 0 dan kurang dari 19, apa yang akan terjadi? Maka kita menampilkan cout ya untuk menampilkan ke program ke layar cout tanda kurung seperti ini dua kali. Kita menampilkan teks berupa, jangan lupa kita apit dengan tanda kutip dua, nilai Anda adalah nah Anda adalah nah seperti itu. Setelah perintah cout, setelah setiap perintah, jangan lupa tadi ya, setiap perintah yang ada di C++ harus diakhiri dengan titik koma, ya kan? Nah, kan di sini kan titik koma ini mengakhiri dari cout itu sendiri kan. Nah, setelah itu karena di sini ada kurung buka kurawalnya, kita harus tutup kembali kurung kurawal tersebut agar program tidak error. Karena dalam kurung kurawal ini merupakan hasil dari kondisi if ini, nilai dari 0 dan kurang dari 19. Ya, kalau seperti itu. Jadi jika nggak ditutup ini akan kebablasan nanti ya. Jadi harus kita tutup agar agar ya kondisi ini saja yang cout-nya yang nilainya seperti itu. Setelah itu kita sudah membuat kondisi dan hasil yang kondisi beserta hasil jika kondisi terpenuhi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika if kan jika kita menggunakan if, di sini kita konteksnya kan menggunakan if else kan. Nah, jika kita menggunakan if, jika ada kondisi kedua, maka kita menggunakan else if. Nah, else if. Untuk format penulisan kodenya tetap sama. Itu pertama menggunakan tanda kurung buka, kurung biasa, kurung normal gitu ya. Kita ketik juga sama nilai lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 20 dan dua kali juga nilai kurang dari sama dengan 39 terkurung ya sama. Ini seperti kondisi yang sama persis sebenarnya. Secara penulisan else if dan if itu persis banget, gak ada bedanya. Ya, cuman kondisi yang kalian terus seperti apa gitu ya, atau sendiri gitu. Misalnya ingin ini diganti
ke 79 sih itu juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya fokus ke seperti yang materi yang telah diberikan. Jadi saya ya manut saja 39. Kemudian jika berarti kan gini kan kondisi pertama if hingga ini kan. Nah, jika enggak angka lebih dari jika tidak angka lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 19, maka ada seleksi lagi yaitu kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu jika nilai nilai dari variabel nilai lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 39, maka apa yang akan terjadi? Tetap sama, kita menggunakan kurung berawal buka dan cout untuk menampilkan ke layar, dan pasangan cout itu sendiri yaitu tanda lancip seperti ini ya, dua kali yang tampilkan adalah nilai Anda adalah A B C D E D ya, D. Oke, baik. D. Mengakhirinya ya, saya lupa tadi mengakhiri setiap perintah yang ada perintah atau function yang ada di C++ yaitu menggunakan titik koma. Dan untuk menutup blok cout, menutup blok hasil else if atau kondisi yang kedua menggunakan kurung rawat tutup. Nah, lagi kita else if lagi harus sama ya, sudah sama, kita gunakan kondisi tambahan lagi. Kondisi yang ketiga ini ya berarti ya. Kondisi yang ketiga yaitu karena 39 kan terakhir kan. Kita 40 dan nilai kurang dari sama dengan 49. 49 gitu ya. Siot lagi harus berubah tanda kurung buka siot kadang siot ya. Apa yang kita tampilkan? Nilai Anda adalah apa ya? Bentar. C. C. Protokol tutup, jangan lupa tutupnya 2 ya, jangan lupa karena fungsinya berbeda-beda juga. Kemudian else if lagi, ya, else if lagi karena di sini harus sampai 100 ya teman-teman di sini ya. 0 sampai 100 jadi perhitungan kita. Dengan parameter 0 sampai 100, parameter nilai dari 0 sampai 100 dengan tujuan mendapatkan nilai A hingga E. Ada A, AB, BC, C, D, E. Banyak sekali kan ya. Jadi sabar sampai tunggu saya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip ya. Oh, jangan di skip-skip ya. Oke. Else if apa tadi? Nilai lebih dari sama dengan 50 ya gak sih? 50 dan nilai sama dengan 59. Nah, tutup sudah. Kemudian beberapa buka C. Oh, klik. Nah, nilai Anda adalah oh ini C ada BC. BC kita tutup tanda petik ada apa itu titik koma kurang kalau tutup. Nah, itu else if lagi ya. Santai, jangan begal-begal, jangan bingung, jangan bosan ya. Else if nilai lebih dari sama dengan 60 dan nilai dari sama dengan berapa sih? 6 bro, 69 69 si out. Nah, nilai Anda adalah apa ya? 60 hingga 69 adalah B, teman-teman. B. Tutup lagi. Else if lagi, ya kasih else if lagi, ya masih else if lagi.
Sekali lagi teman-teman, sabar, sabar, sabar. Bentar lagi selesai ini ya. Sabar. Nilai, nilai. Variabel nilai, nilai dari variabel nilai lebih dari sama dengan 70 hingga 85. 70 dan nilai ini sama dengan 85. Maka si out titik ya nilai Anda adalah AB. AB. Hmm. B menutup. Yap. Nah, itu yang terakhir, else if yang terakhir, karena kan sudah B ya, setelah B kan pasti kan A, nggak mungkin apa gitu, nggak mungkin, jadi ini else if terakhir ya, else if nilai lebih dari sama dengan, maaf ya berisik itu, emang berisik emang 86 dan nilai kurang dari sama dengan eh, berapa sih? 100. Oh, 100. 100 apa yang akan tampil? Si out. Hmm, nilai Anda adalah A. Yap, A. Jika jika nilai dari variabel nilai atau isi dari variabel nilai, value dari variabel nilai adalah lebih dari 86 sampai kalau dari sama dengan 100, maka akan keluar teks bertuliskan nilai Anda adalah A, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita harus buat terakhir itu else. Mengapa kita harus buat else? Karena jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka jika kita tidak ada else, maka program akan error. Jadi kita harus buat else. Else tersebut tidak harus menggunakan seperti ini. Eh, dalam kurung nilai gini, gak harus. Karena else ini pengecualian terhadap seluruh kondisi yang telah kita buat dengan kode if sampai else if dengan 100 ini ya. Nah, jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka else. Jadi, maka apa gitu? Maka akan tampil apa? Nah, di sini akan tampil si out. Nah, ingat ya, untuk hasil if ataupun else itu dia diapit oleh kurung kurawal. Hasil jika kondisi dia diapit oleh kurung biasa, kurung gini biasa ini loh. Ya ampun. Kurung biasa ini loh. Nah, biasa ini. Nah, jika hasil maka diapit oleh kurung kurawal. Nah, hasilnya kan ini si out ini kan hasilnya. Nah, jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka apa gitu? Si out kita akan menampilkan nilai yang Anda salah, masukkan salah. Coba periksa kembali gitu ya, biar asik gitu ya. Bisa kembali, bisa kembali, titik, titik, ya titik. Sudah diambil oleh koma, kita tutup dengan apa ini namanya titik koma, kita tutup blok menggunakan huruf awal tutup. Nah, sudah. Setelah itu yang terakhir banget tuh return zero. Return zero tutup dengan huruf awal, tutup dengan titik koma. Apa sih fungsi dari return zero? Nah, return zero pada C++ itu berfungsi mengembalikan nilai menjadi 0. Karena kan setelah kan awal kita kan sudah int main kan untuk membuka atau menandai bahwa program ini berjalan dari sini gitu. Sebagai pintunya lah, tapi seperti pintunya lah int main ini. Nah, di mana sih pintu keluarnya? Kan int main kan pintu masuk kan int main ini int main. Int main kan pintu masuk. Nah, jika return 0 itu seperti pintu keluarnya. Jadi program nggak diem di sini aja gitu, bisa keluar gitu. Kasihan kan kalau diam di dalam aja gitu. Jadi dia bisa keluar. Maka
diadakanlah return 0. Setelah saya cari tahu juga C++ berapa gitu yang modern itu nggak perlu return 0, jadi dia langsung otomatis keluar sendiri karena sudah pinter. Dan ini masih nggak begitu pinter, jadi ya harus dikasih tahu gitu. Oke ya sudah ya, ini masalah coding sudah selesai sih kita sebenarnya. Kita coba run ya, kita coba masukkan nilai. Kita coba masukkan nilai, saya ingin masukkan nilai 25. Kenapa 25? Ya pengen aja gitu. Nilai Anda adalah D. Apakah benar? 20 hingga 39. D. Benar kan ya? 25 kan berada di antara 20 dan 39. D. Berarti benar kan ya? Oke. Coba kita ulangi lagi ya. Coba kita kasih berapa ya? Kita mau nilai A lah ya. Kita mau nilai A. Kita ambil 99 gitu ya. Enter. Nah, ini Anda adalah A. Benar kan ya? 99 tepat berada di bawah 100. Nah, coba kita run lagi nih. Coba kita 100 ya. Apakah bisa 100 ini? 100. Enter. Nah, Anda adalah A. Ya kan? Benar kan ya? Nah, seperti yang saya jelaskan dan saya ketahui, INT tadi ya, INT dengan bulat dan mengabaikan desimal. Kita coba. Sekarang kita coba saja lah. Coba tebak deh. Tebak. Jika 109 ya. Bentar. Kita sekalian sekalian coba aja. 109, 100,9. Nah, secara matematika, standar matematika, pasti ini diberikan menjadi 101 ya kan ya. Dan 101 itu tidak ada di sini. Maka dia akan menganggap bahwa akan menampilkan program akan menampilkan ini nilai yang Anda masukkan salah karena lebih dari 100. Kan nggak ada kan kondisi yang menuliskan bahwa 101 atau berapa itu kan nggak ada. Mentok di sini 100. Jadi seharusnya secara matematika jika 100,9 maka akan salah. Tapi di sini kita akan coba enter. Loh, kok di sini enternya? Bentar. Dia mau. Coba enter di sini ya. Enter. Nah, nilai yang Anda masukkan, nilai Anda adalah A. Mengapa itu terjadi? Karena kita di sini menggunakan tipe data int, integer atau integral untuk variabel nilai. Jadi setiap nilai dari variabel nilai yang kita masukkan di sini nih, ini. Nah, di sini ini ya, tanya di sini ini, itu akan menghilangkan koma dan akan diberikan koma gitu. Jadi 100,9 itu masih dianggap 100 karena koma tidak dianggap. Oke, mungkin ada beberapa yang menganggap ini bahwa titik ya, bukan koma ya. Kita coba ya. Run lagi, kita coba deh. Coba 100, koma bener kan ini kan? 9 ya. Coba. Nah, adalah A. Ya saya juga nggak tahu sebenarnya dia digunakan pada C++ atau pada program ini itu koma atau titik untuk menjadikan sebagai apa ya, operator desimalnya. Saya juga kurang tahu, tapi ketika saya coba titik ataupun koma tetap sama, ini adalah A karena dia mengabaikan eh, angka desimal atau parameter desimal di sini atau apa desimal, tanda koma atau tanda titik, dan angka setelahnya itu diabaikan karena kita menggunakan INT. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jika ada apa-apa gitu bisa chat pribadi aja biar gak ribet ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa pengenalan tadi. Nama saya Didiamin Malik Cahyono dari Prodi SI, tepatnya SIB, kelas SIB. TB Tuban, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban dengan NIM 2502010005. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.